Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Kelvin dalam pengembangan WebBN. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai web server dan Node.js. Seperti biasa, tim teaching kita ada Pak Arwin Halim dan saya sendiri. Nah, di sini outline dari topik kita hari ini mengenai web server, HTTP request, HTTP response, dan Node.js. Dan adapun roadmap dari backend development yang sudah kita pelajari, yaitu dari browser, kemudian mengakses ke web server untuk mengambil data di database. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang web server. Sebelum itu, kita ada beberapa istilah seperti web page, website, web server, dan search engine. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai web server, ada istilah dari web page. Web page ini adalah dokumen. Web page ini adalah dokumen yang ditampilkan ke dalam browser. Jadi dokumen yang dapat ditampilkan di browser web ya, seperti Firefox. Kemudian ada juga website. Website itu merupakan kumpulan dari web page atau kumpulan halaman web yang dikelompokkan bersama dan biasanya dihubungkan dengan berbagai cara. Nah, di sini ada juga web server. Web server merupakan komputer yang menghosting situs web di internet. Jadi, sebuah komputer yang menghosting website di internet. Kemudian ada juga search engine. Search engine yaitu mesin pencarian ya, layanan web yang membantu kita untuk menemukan halaman web lain. Seperti Google ya. Google itu kan merupakan mesin pencarian. Oke. Dan selanjutnya kita akan melihat gambar dari web page. Web page ini kalau kita lihat di website microskill/lokasi, ini merupakan web page dari website Microskill ya. Jadi di dalam website Microskill ada web page. Salah satunya seperti /lokasi, /sarana. Dan kalau websitenya yaitu Microskill. Jadi di Microskill ada berbagai macam web page ya, atau halaman website, halaman web seperti lokasi, sarana, dan sebagainya. Kemudian ada juga search engine ya, seperti tadi mesin pencarian Google sudah kita bahas. Nah, sekarang di web server. Kalau kita lihat, web server ini sebelah kiri dan untuk menampilkan ke browser sebelah kanan ya. Jadi di web server itu terdapat file sama HTTP server. Untuk mengkomunikasikan dan menampilkan ke browser dibutuhkan namanya HTTP request ya. Dari browser melakukan request ke web server untuk mendapatkan data berupa file sama dari HTTP server, dan dari sini memberikan respon HTTP respon ke browser untuk menampilkan data yang diminta. Jadi request meminta ya, kemudian responnya apa, jadi meminta data apa, kemudian dari web server mengembalikan responnya berupa apakah datanya ditampilkan atau tidak ditemukan, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat web server itu apa? Web server adalah, kalau di sini web server adalah komputer yang menampung satu atau lebih website ya. Jadi di web server itu bisa menampung banyak website ya. Kemudian ada juga istilahnya dengan hosting. Hosting itu berarti semua halaman web dan file pendukungnya tersedia di komputer tersebut. Jadi server web akan mengirimkan halaman web apapun dari situs yang dihostingnya ke browser pengguna manapun sesuai permintaan pengguna ya, seperti gambar tadi. Kalau kita lihat apa itu web server adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang menggunakan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol.
dan protokol lainnya untuk menanggapi permintaan klien yang dibuat melalui request dari World Wide Web ya, atau www ya, yang seperti biasa ketika kita mengakses www ya, seperti itu. Dan ada juga tugas utama dari web server adalah menampilkan konten situs web melalui penyimpanan, processing atau pemrosesan ya, dan pengiriman halaman web kepada pengguna. Dan di samping HTTP ada juga kita kenal dengan SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, itu untuk email, dan FTP atau File Transfer Protocol untuk file transfer dan storage atau tempat penyimpanan ya. Selain itu, untuk mempublish sebuah website, Anda memerlukan web server statis dan dinamis atau dinamis ya. Jadi kalau web server statis itu terdiri dari misalnya komputer atau hardware yang perangkat keras dengan server HTTP yang merupakan software. Dan ini disebut dengan statik ya, karena server mengirimkan file yang dihosting apa adanya ke browser kita. Kemudian ada juga server yang dinamis. Server ini terdiri dari web statis ditambah sebuah perangkat lunak tambahan yang kita kenal dengan database ya. Biasa ada dikaitkan dengan database sehingga sifatnya menjadi dinamis. Karena aplikasi dapat memperbarui file yang dihosting sebelum mengirim konten ke browser kita ya melalui server HTTP. Jadi lebih dinamis ya. Kalau statis dia tampil apa adanya, kalau dinamis dia lebih menghubungkan dengan database. Nah, kalau kita lihat statis web belum ada database ya. Jadi ketika browser melakukan request ke web server itu kemudian dari server side mengambil data file. Data filenya biasa hanya HTML, CSS sama JavaScript dan memberikan respon ke browser. Itu yang statis. Kalau yang dinamis ada tambahan dari database. Jadi ketika browser yang pertama get request ya. Jadi ketika get request, lakukan request terhadap web server. Kemudian dari web server ini kalau kita lihat di sini dia request data lagi, seperti get atau post data atau cookies ke sebuah web application. Dari web application ini baru diambil file berupa data HTML, misalnya template HTML tadi ya, yang ada resource CSS, JavaScript, image. Kemudian dia pertama kali dari web server dia mengambil file dulu, baru setelah dapat filenya request lagi ke web application ya. Dari web application ini berinteraksi dengan database untuk mendapatkan data, baru ditampilkan HTML dan static resource tadi ke web server, baru memberikan respon. Jadi dia intinya mengolah JavaScript, static file tadi ditambah dengan interaksi dengan database, baru mengirimkan ke respon browser. Setelah itu kita juga di sini tadi ada kenal dengan HTTP request dengan HTTP respon ya. Jadi kalau kita lihat HTTP request ini, pada HTTP request dibuat oleh klien dan kemudian dilokasikan atau diletakkan ke server. Tujuan dari permintaan ini atau tujuan dari request ini adalah mengakses resource atau sumber daya yang ada di server. Jadi setelah membuat permintaan, klien menggunakan komponen URL atau uniform resource locator ya, di mana mencakup informasi yang diperlukan untuk mengakses sumber daya. Dan adapun beberapa elemen dari permintaan HTTP ini atau request HTTP ini seperti request line, HTTP header, sama message body ya jika diperlukan.
Jadi yang ini opsional ya, yang paling sering yang 1 sama 2. Kalau kita lihat di yang pertama, request line. Pada request line ini terbagi menjadi 3 ya, ada method, pet, sama HTTP version. Kalau method ini kalau kita lihat, kalau pada method ini merupakan perintah seperti apakah mengambil data dari server atau melakukan post, biasa seperti get, post, delete, seperti itu ya. Misalnya server apakah dapat diminta untuk mengirimkan suatu resource ke klien. Kemudian ada juga path atau jalur atau komponen URL ya. Jadi jalur untuk mengidentifikasi sumber daya pada server. Dan ada juga HTTP version ya. Jadi versi dari HTTP misalnya 1.0 atau sebagainya yang menunjukkan spesifikasi HTTP yang klien telah mencoba membuat pesan yang sesuai. Contoh dari request line misalnya kalau kita lihat misalnya get dari bla bla bla, ada HTTP ini. Misalnya get sama ini juga udah bisa. Jadi metodenya get, path-nya software sampai HTML, dan kalau kita lihat HTTP versionnya itu 1.1. Ada juga di sini HTTP header seperti tadi ya. Ada request header sama message body jika ada. Jadi ada juga yang kadang nggak ada message body-nya ya. Kalau kita lihat yang kedua HTTP header di sini, kalau kita lihat HTTP header ditulis pada pesan untuk memberikan informasi kepada penerima atau resipien tentang pesan, pengiriman, dan cara pengirim yang berkomunikasi dengan penerima. Contohnya yang ini, headernya yang ini ya. Kalau kita lihat ada respon header misalnya ketika mengakses halaman website microskill seperti ini ya, content tag-nya text atau plain. Ada juga message body. Di sini message body yang di sini ya, body-nya isinya apa, pesannya. Jadi isi pesan HTTP apapun dapat disebut sebagai message body ya, atau suatu entitas body. Kalau kita lihat di sini kan metodenya post ya, metode post baru URL-nya ini ya. Kan tadi kita kalau lihat ada ini ya yang tadi metode path sama HTTP version. Kalau di sini metode sama HTTP-nya, metode sama path-nya ya. Ini juga metodenya, ini path-nya ini. Nah kalau kita lihat di HTTP request method itu ada banyak ya. Misalnya bisa get, head, put, post, delete, trace, connect, option. Yang paling sering biasa get, post, delete, put juga bisa. Jadi kalau kita lihat get itu untuk request data ya. Kalau head itu untuk mengambil request untuk membaca headernya, header dari suatu web page-nya. Kalau put untuk request to store ya, untuk menyimpan data. Hampir sama juga dengan post. Post itu langsung mengirim semua data ya, menggabungkan resource name-nya. Kalau delete untuk menghapus ya, menghapus suatu halaman, dan ada juga trace untuk mencetak request yang akan datang, connect untuk yang future use, sama option. Option biasa untuk query mengenai pilihannya ya. Dan di sini ada juga respon status code. Biasanya itu kalau dikelompokkan ada 5. Yang pertama itu mengenai respon information itu 100 sampai 199. Ada juga yang successful request, successful respon ya, dari 200 sampai 299 dan sebagainya.
Ini ada redirection, client error respon 300 ke atas sampai di bawah 400. Kalau kita lihat yang paling sering biasa 200 ya, itu oke. Jadi 200 itu berarti permintaannya berhasil. Biasa resultnya itu sukses tergantung pada .http. Kalau metodenya get, biasa resource-nya itu diambil dan ditransmisikan di badan pesan atau di message body. Kalau head, header-nya representasi header disertakan dalam respon tanpa isi pesan apapun. Ada juga put sama post untuk tindakan pada message body, kemudian trace berisi permintaan yang diterima oleh server. Kalau responnya berupa 201, berarti permintaannya berhasil dibuat biasa setelah create ya. Kalau yang 400 itu bad request ya. Misalnya permintaan buruk ya, server tidak dapat memahami permintaan karena sintaks yang tidak valid. Kalau 401 itu unauthorized atau biasa belum register ya. Kemudian kalau 404 itu not found atau tidak ditemukan.